Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berkah ini yang mira-mira lagi sebagai hari sewaktu upak itu minta hari tujuhna surah Al-Asr wal asri. Boleh juga Pak Bupa ada ini yang kali gaya judul caramai sudah sering kita dengar, tetapi makadai komantuario dota sanggaran lah puto banda-banda lah puto lapu mana paksa kasana nike yang beda pakai puna pasti beda to rasana. Ko ibu-ibu na titiburi mengpo sanggara si bawah misalnya ibu-ibu na palupo pada pagkakasan na bupat, tetapi beda rasana magina sa beda mento pakai puna magmotor cara mani bupa namun pada judulna narik ko beda mento sampaikan beda rampi tentu beda tulis. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal asri, demi masa, demi waktu. Di sini lupa Allah Subhanahu wa taala bersumpah mantan roh ta'ala bersumpah kepada waktu. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap waktu, yang disumpahkan ini denawat ini capa-capa, tidak boleh kita anggap enteng. Allah bersumpah terhadap waktu, berarti waktu ini bukan tidak boleh kita anggap enteng. Dewa dicapa-capa. Artinya waktu ini memiliki kedudukan yang tinggi. Buktinya apa bukan? Tidak, waktu itu tidak bisa kita perjualbelikan. Saya belum pernah dapat ada orang jual waktu. Biasanya di penjual itu yang ada jual pulsa, jual token listrik, jual es batu. Itu yang ada. Belum pernah saya dapat ada toko jual waktu. Tidak ada. Waktu itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu berharganya waktu. Yang kedua, waktu itu tidak bisa dikembalikan. Waktu kita yang sudah berlalu itu bupa denawanti ipali sumemang. Hari ini hari Ahad, kemarin Sabtu. Mungkin bisa saja ada waktu kita yang kita sia-siakan, tidak bisa kita kembalikan. Itu pentingnya bupa kita menghargai waktu. Makanya kata orang Arab, al-waktu as-sayf. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau bukan kita yang memotong, maka waktu itulah yang memotong kita. Ini pentingnya bupa kita merenung sekarang. Apakah waktu kita yang sudah berlalu itu sudah kita pergunakan dengan baik atau justru kita sia-siakan? Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, wal asri. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu bukan benar-benar di dalam kerugian. Yang menenar patawe majapuna angka mana ngiri lalena arogi mengi. Ya. Di sini ada kata inna yang berarti sesungguhnya. Allah memulai dengan kalimat inna. Ini merupakan kalimat penekanan, kalimat penegasan. Misalnya ada dua kalimat Pak Ibu, satu ada penekanannya, satu tidak ada penekanannya. Maka yang ada penekanannya ini tentu lebih berharga, lebih matandri levelnya.
Ini menandakan bahwasanya kerugian ini betul-betul kerugian yang sangat berbahaya. Ini nomor capai-capai ya rugi ini. Siapakah yang tidak rugi? Inilah yang pertama Bapak, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, tentu kita sudah tahu semua apa itu orang-orang beriman. Tetapi perlu kita pahami Bapak, sebenarnya definisi keimanan yang paling dasar itu adalah mempercayai, percaya, matepuk, ya segitu. Bukan kalau dikatakan keimanan melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini sebenarnya bukti keimanan. Kalau definisi secara lughah, secara bahasa, keimanan itu atau aman diambil dari kata amanah yang berarti percaya. Makanya ada yang mengatakan iblis itu sebenarnya lupa beriman. Justru mereka lebih beriman daripada manusia. Mengapa? Karena tidak ada iblis yang tidak percaya adanya Tuhan. Semua iblis lupa percaya kalau Tuhan itu ada. Cuma dia tidak membuktikan keimanan itu dengan cara melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna dasarnya keimanan. Dan di dalam agama kita Bapak, ada setidaknya ada 6 pokok ajaran yang biasa disebut dengan rukun iman. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang dikatakan beriman kepada Allah, makna dasarnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Apakah ada orang lupa tidak percaya kalau Tuhan itu ada? Banyak lupa. Golongan ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Padahal banyak sekali lupa ciptaan-ciptaan Allah itu bisa menjadi dasar argumentasi yang kuat bahwa Tuhan itu ada. Agar subhanahu wa ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Di dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi roh dino lupa tanda-tanda ini bahwa Tuhan itu ada. Ada yang mengatakan dunia ini sebenarnya bukan ciptaan Tuhan. Justru dunia ini terbentuk karena adanya peristiwa yang dinamakan Big Bang. Nah, ini biasanya pemahaman yang di luar agama Islam, yang dimana terjadi letusan akhirnya terbentuklah bumi. Nah, ini pemahaman yang bukan kita imani Pak. Kira-kira bumi ini lebih masuk akal mana Bapak? Ada atau mengadakan, ada yang mengadakan atau mengadakan dirinya sendiri? Tentu lebih masuk akal kalau kita mengatakan bumi ini ada karena ada yang mengadakan. Misalnya handphone yang kita pakai, itu lebih masuk akal kalau kita mengatakan ada yang menciptakan, ada yang membuat, dibandingkan kita mengatakan handphone itu mengadakan dirinya sendiri. Maka dunia ini Bapak tidak mungkin begini bentuknya jikalau tidak ada yang mengadakan. Itu bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Itu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi sebenarnya umat malaikat itu populasinya lebih banyak dibanding dengan manusia. Bahkan ada yang mengatakan hujan itu bukan, rintik-rintik hujan itu, satu tetes hujan itu dikawal oleh 4 malaikat. Apalagi makhluk buat supabosi. Makanya mengatakan sebenarnya populasi malaikat itu lebih banyak dibanding dengan manusia. Tapi setidaknya ada 10 malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagikan rezeki, bahkan termasuk lupa ya rupa itu tugasnya malaikat Mikail. Ada Raqib Atid, tugasnya mencatat amal kebaikan, amal buruk. Ada Israfil, tugasnya meniup sangkakala. Ada Israil, beda Israfil, Israil. Israil itu malaikat pencabut nyawa. Munkar Nakir, tugasnya menanyai ahli kubur, orang yang sudah dikubur. Ada malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka.
Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ya setidaknya itu Bapak, kita ajarkan 10 malaikat ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Hadirin jamaah terlebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab Pak Ibu yang harus kita imani, bukan cuma Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat inilah Al-Quran Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini 4 perlu kita percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan 3 kitab ini selain dari Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sampai terakhir rukun iman yang terakhir itu adalah beriman kepada takdir. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Ini golongan yang kedua yang tidak rugi kata Allah, yaitu orang-orang yang memperbanyak beramal soleh. Apa yang dikatakan amal soleh? Tegin ya sengamal Malaysia lupa. Amal soleh itu bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar zakat, bukan hanya sedekah. Tetapi amal soleh itu selama bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain, bahkan selama itu bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan dan hewan, itu termasuk amal soleh. Lisun ipa engka batu di tengah ladenge, ifa piring ya robatu dek, maka itu amal soleh dan banyak sekali pahala. Kita pergi ke kebun, rusak jembatan kita perbaiki, itu amal soleh yang banyak sekali pahalanya. Bahkan saya teringat pesannya almarhum Maimun Zubair, salah satu ulama Jawa yang terkenal. Beliau mengatakan, jikalau kamu melihat semut yang tenggelam di dalam air, maka selamatkan semut itu. Bisa jadi itu menjadi asbab informasi mu'alata. Jadi bukan amal soleh itu amal kebaikan, jangan hanya dikatakan sholat, bukan cuma itu. Itu yang kedua, wa'amilus sholihat. Yang ketiga, wa tawasau bil haq. Engkalalu ibu pak si para ngerangi bilau di DCG. Kita saling mengingatkan pada kebaikan. Yang terakhir, wa tawasau bis sabar. Nanti si para ngerangi bilau ya sabar lagi. Jadi memang bupak perlu disabar. Maka perlu disabar bupak jewe di nolir pacari mengalata. Allah menciptakan kehidupan kematian, memang tempatnya kita bersabar. Memang tempatnya asal dengannya nyamengin susah. Degaga tuh bupak manyama tentu. Sebaik-baiknya manusia pasti pernah merasakan susah. Bahkan bupak seburuk-buruknya manusia pasti berlagi manyama. Karena memang itulah hukum alam bupak. Harus kita bersabar. Ya makanya sabar itu terpakai di mana-mana. Sabar itu terbagi menjadi 3. Kita bersabar terhadap ketaatan. Mapuasa mendekat itu bupak mapuasa, malufu itu bupak mapuasa. Tapi disitulah kesabaran kita diuji. Yang macam karuju imatu modi di masjid, kita paksa diri kita untuk bangun menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Disitulah kesabaran kita diuji. Misalnya kita yang naik motor ke masjid, wah benturan motor roda. Disitulah kesabaran kita diuji. Malalaki tak gampoi untuta ku asfalnya. Disitulah kesabaran kita diuji. Itulah dikatakan bersabar terhadap ketaatan Allah. As-sabaru 'alal maksiyah. Kita juga bersabar terhadap maksiat. Karena maksiat itu banyak maksiat itu enak kita kerjakan, tetapi dilarang. Maka disitulah kesabaran kita diuji. As-sabaru 'alal musibah. Kita bersabar terhadap musibah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, ini Pak Ibu yang perlu kita pegang. Jadilah orang beriman. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, sifat merangi, kita saling mengingatkan pada kebaikan. Yang keempat atau yang terakhir, kita saling mengingatkan pada kesabaran. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.